Spesial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Kayan Manggala, anaknya Nyai Kembang Hitam, yang tengah berada di sebuah tempat, tepatnya di punggung Gunung Salak. Saat itu Kayan Manggala tengah melihat perkelahian antara kera yang tengah menggendong anaknya dengan seekor ular besar. Ibumu sudah tewas di patuk ular itu? Kau sekarang sebatang kara. Kasihan. Iya, kasihan memang. Untunglah Bibi segera membunuh ular itu. Kalau tidak, mungkin anak kera itu pun akan tewas. Kalau kau senang dengan anak kera itu, peliharalah. Mudah-mudahan ia akan menurut padamu. Oh iya, Bibi siapa? Bibi dan paman itu hanya seorang pengembara. Kau sendirian di tempat ini? Tidak, Bi. Saya bersama kakek Wirya dan Bayu Lastri. Loh, sekarang kemana kakek dan Mbak Yumu itu? Kakek tadi pergi mau manggil Bayu Lastri. Entahlah, kok sekarang belum kembali. Oh, ya sudah. Kamu jangan kemana-mana. Nanti juga mereka datang. Oh ya, namamu siapa, nak? Ibu memberiku nama Kayan Manggala. Oh, Kayan Manggala. Wah, bagus sekali namamu. Kau tinggal di mana, nak? Saya dan ibu, juga murid-murid ibu, tinggal di desa yang tak jauh dari sini. Desa Panongan. Oh, itu dia kakek dan Bayu Lastri. Kayan, bagaimana dengan kera itu? Bibi ini yang telah menolong kera ini. Ular itu sudah tewas dibunuhnya. Tapi sayang, induk kera itu juga tewas. Iya, paman. Induk kera ini rupanya telah dipatuk oleh ular besar ini. Maaf, seharusnya tadi paman jangan meninggalkan dia sendirian di tempat ini. Kalau ada apa-apa, paman sendiri nanti yang rugi. Iya, tadi paman gugup. Habis Kayan berteriak-teriak minta dipanggilkan Bayu Lastri. Oh ya, Paman Wirya tidak berpikir panjang. Padahal aku sudah bilang aku pergi cuma sebentar. Kalau terjadi apa-apa kan nanti Nyai Kembang Hitam bisa marah pada kita. Nyai Kembang Hitam? Iya, kenapa? Iya, kami berdua memang sahabat Nyai Kembang Hitam. Kakang Seta, kemarilah. Iya. Kakang, rupanya mereka adalah orang-orangnya Nyai Kembang Hitam. Berarti kita tidak perlu sulit-sulit mencarinya. Apakah kita akan langsung mengikuti mereka saja, Kakang? Iya. Bukankah kita memang mau ke tempatnya Nyai Kembang Hitam? Oh, iya. Nyai Kembang Hitam. Apakah Kayan Manggala ini putranya Nyai Kembang Hitam, Paman? Benar. Kayan Manggala memang putra tunggalnya Nyai Kembang Hitam. Kalau kalian mau bertemu dengan beliau, ayolah ikut kami. Iya, Paman. Kami berdua memang bermaksud bertemu dengan Nyai Kembang Hitam. Untunglah kami berdua bertemu kalian bertiga. Kalau tidak, mungkin akan sulit mencarinya. Ayolah, Kakak. Iya. Sariti, tunggu sebentar. Bagaimana dengan kuda-kuda kita di bawah sana? Sekalian saja kita bawa. Bukankah kita akan turun? Memangnya di mana kuda-kuda kalian ditambatkan? Di bawah sana, Paman. Kalau begitu sekalian saja kita turun ke sana. Tempat kami toh tidak jauh dari situ. Ayo. Iya, Paman. Sariti dan Seta Keling kemudian mengikuti Ki Wirya, Lastri dan Kayan Manggala. Mereka berlima mulai menuruni punggung Gunung Salak. Dan tak lama kemudian, mereka pun telah sampai di kaki gunung. Sementara itu ketika kelimanya telah sampai di bawah, rupanya dari sisi lain nampak sepasang mata tengah mengintainya. Orang itu tidak lain adalah Nyai Kembang Hitam. Bagaimana mungkin Sariti dan Kakang Seta Keling bisa bertemu mereka? Aku rasa mereka mau ke tempatku. Apa nanti yang harus kuperbuat dengan kedatangan mereka berdua? Sebaiknya aku harus lebih dulu sampai dari mereka. Kayan, bagaimana kalau kau saja yang naik kuda ini? Biarlah Paman dan Bibi jalan kaki saja.
menemani kakek dan Bayu Lastri. Iya, Kayan. Ayo, jangan malu-malu. Nah, begitu kan enak. Mari Bibi bantu. Ayo kita jalan. Ngomong-ngomong, saya belum mengenal kalian berdua. Iya, Paman. Nama saya Sariti, dan ini suami saya, Kakang Setakeling. Paman sendiri siapa? Saya Wirya. Teman-teman semua biasa memanggil saya dengan sebutan Ki Wirya. Dan ini Lastri, murid kepercayaan Nyai Kembang Hitam. Murid kepercayaannya Nyai Kembang Hitam. Jadi selama ini Nyai Kembang Hitam telah mempunyai murid. Berapa banyak murid-muridnya Nyai Kembang Hitam itu, Ki? Cukup banyak. Sekitar 50 orang. Tapi rata-rata kebanyakan perempuan. Kelihatannya kalian kaget juga mendengar Nyai Kembang Hitam mempunyai banyak murid. Tidak, Ki. Kami memang selama ini belum pernah tahu kalau Nyai Kembang Hitam mempunyai banyak murid. Maklumlah, kami jarang bertemu. Oh, begitu. Kakang, kelihatannya sikap Anting Bulan semakin aneh saja. Entah ada maksud apa dia mendirikan sebuah perguruan. Sudahlah, kita jangan membicarakan masalah ini dulu. Nanti saja. Nanti kita malah dicurigai oleh mereka. Iya, Kakang. Nyai, Kayan belum kembali. Mungkin ia masih bersama Ki Wirya di sana. Iya, aku sudah tahu, Yatsi. Sebaiknya kau persiapkan makanan. Sebentar lagi kita akan kedatangan 2 orang tamu. Siapa 2 orang tamu itu, Nyai? Sahabatku. Cepatlah, Yatsi, sebelum mereka tiba. Baik, Nyai. Pertemuan yang sebelumnya tidak pernah kuduga. Baiklah, aku akan berusaha menyambut mereka secara baik-baik. Sekaligus, aku mau tahu ada tujuan apa mereka datang ke wilayah ini. Itu dia mereka datang. Ayo Kayan, kita beri makan anak kera itu. Mungkin dia lapar. Ayo. Iya, Kek. Selamat datang di tempatku. Silakan. Iya, kelihatannya unik sekali perjalanan hidupmu ini, Nyai Kembang Hitam. Iya, mungkin ini sudah menjadi kehendak yang maha tunggal. Kita memang tidak pernah menyangka suatu saat semuanya akan berubah. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan kau berubah? Aku tahu, semua ini memang tidak kita duga. Tapi setidak-tidaknya, ada satu peristiwa yang membuat semua itu harus terjadi. Tapi maaf sebelumnya, bukannya aku mau turut campur dengan masalahmu. Aku hanya merasa prihatin terhadapmu. Seorang pendekar yang berbudi luhur harus mengalami perubahan watak dan sikap yang amat drastis sekali. Sekalipun kalian berdua tidak bermaksud turut campur dengan masalahku, rasanya aku keberatan sekali menceritakan hal itu. Kalau kalian sekarang melihatku banyak berubah, ya begitulah keadaanku. Aku memang tidak bisa memungkiri. Terlalu dalam dan panjang sekali proses yang menyebabkan aku harus berubah. Baik watakku ataupun sikapku. Aku merasa memang bahwa aku sekarang bukan lagi seorang pendekar yang harus dikagumi atau dieluk-elukan. Namun walaupun begitu, aku telah mempunyai suatu rencana yang tidak bisa dicegah orang lain. Anting Wulan. Maaf, aku harap kau mengerti. Jangan sekali lagi kau panggil aku dengan nama itu. Bukan aku tidak mau, tapi tidak ingin harga diriku jatuh di hadapan murid-muridku. Maaf. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, rasanya kita bukan semakin akrab atau saling melepas rindu, tapi rasanya suasana kita terasa kaku sekali. Apakah kau tidak merasakan hal itu? Ya, aku merasakan sekali. Seperti yang kukatakan tadi, perubahan-perubahan yang kita tidak duga sebelumnya harus terjadi. Sekarang, terimalah apa adanya. Toh kita tidak saling menyusahkan. Sombong sekali watak Anting Wulan sekarang. Kenapa ia harus seperti ini? Seolah-olah dia telah melupakan nilai persahabatan yang pernah terbina. Sang Hyang Agung, sadarkanlah sahabatku ini. Anting Wulan, kalau boleh tahu siapa sebenarnya orang yang akan kau lukai tadi? Aku sebenarnya kecewa sekali atas sikap kalian, Ki. Laki-laki itu adalah murid Nini Suripati. Mereka adalah para perusuh rakyat desa ini dan desa lain yang ada di wilayah Gunung Salak. Sudah banyak rakyat yang menderita akibat ulah orang-orangnya Nini Suripati. Siapa sebenarnya Nini Suripati itu? Seorang wanita tua yang berniat menguasai wilayah kaki Gunung Salak. Sudah beberapa hari
orang-orangnya Nini Suripati datang ke tempatku. Mereka mengintai dengan tujuan-tujuan tertentu. Makanya ketika tadi kalian turut campur dengan masalahku, aku kecewa sekali. Tapi apa salahnya kalau kau lepaskan? Dia sepertinya sudah tidak berdaya. Berdaya atau tidak berdaya, bagiku sama saja. Karena dia telah berniat kurang ajar padaku. Nyai, ini makanan dan minumannya. Iya, taruh saja di situ. Silakan dicicipi dulu makanannya. Ayo. Iya, Anting Bulan. Sariti, ayo. Iya, Kakang. Aku tidak menduga putramu sudah besar. Wajahnya sangat mirip sekali dengan... maaf. Iya, usianya sekarang sekitar kurang lebih 6 tahun. Namanya Kayan Manggala. Nama yang sangat bagus. Dan kelihatannya anakmu sangat cerdas. Apakah semua orang-orang yang ada di sini pun adalah murid-muridmu semua? Iya, mereka semua murid-muridku. Kalau boleh ku tahu sebenarnya tujuan kalian mau kemana? Sebenarnya kami berdua ingin pergi ke suatu tempat. Dan kebetulan harus melewati Gunung Salak ini. Bertemu denganmu pun sebenarnya juga tidak kusengaja. Saat aku sedang melewati tempat itu, tiba-tiba aku melihat seseorang tengah dikejar-kejar. Ternyata yang mengejar orang itu adalah kau, Anting Bulan. Kalau kami berdua tadi tidak bertemu denganmu, mungkin kami tidak akan pernah tahu kau ada di desa ini. Lalu kapan kalian akan meneruskan perjalanan untuk ke tempat tujuan kalian? Mungkin 2 hari lagi, karena kami merasa lelah setelah beberapa hari dalam perjalanan. Iya, sebenarnya tadi di desa Kertasari, kami ingin mencari penginapan. Tapi kalau kau tidak keberatan, kami berdua ingin bermalam di sini. Aku secara pribadi tidak keberatan. Entahlah dengan pemilik pondok ini. Tapi kalau kalian memang ingin bermalam di sini, nanti akan kubicarakan dengan Aki Jambi. Sariti, menurutku bagaimana kalau kita mencari penginapan saja? Perasaanku tidak enak. Apalagi suasana di tempat ini. Rasanya kaku sekali. Ya, terserah Kakanglah. Kalau kita mencari tempat lain, artinya kita harus mencari desa yang memang menyediakan tempat penginapan. Dan itu berarti kita harus jalan lagi, Kakang. Apakah nanti tidak melelahkan? Biarlah tubuh kita yang lelah, daripada hati kita yang lelah melihat sikap Anting Bulan. Ya, baiklah. Kapan kita akan mencari tempat penginapan itu, Kakang? Nanti sore, setelah kita istirahat di sini. Kelihatannya ada sesuatu yang kalian bicarakan. Kenapa harus berbisik-bisik? Tidak, Nyai. Kami tidak membicarakan apa-apa selain membicarakan tempat penginapan. Benar. Mungkin kami tidak jadi menginap di pondok ini. Biarlah kami mencari tempat lain. Sekaligus ingin tahu bagaimana suasana di daerah Gunung Salak ini. Bukankah tadi kalian bilang bahwa kalian akan menginap di sini? Apakah ada sesuatu yang kurang enak sehingga kalian tidak jadi bermalam di tempatku? Tidak, sama sekali tidak. Sambutanmu cukup baik. Kami berdua hanya ingin tahu suasana di daerah ini. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, Anting Bulan. Ya, terserah kalian. Aku toh bermaksud ingin berbicara dengan pemilik pondok ini. Iya, saya mengerti. Tapi biarlah. Kami hanya akan merepotkan kamu saja nantinya. Ya sudah. Ayo, minumlah minumannya. Terima kasih. Ayo, Sariti. Iya, Kakak. Aku memang merasa bersalah karena tidak lagi memperhatikan mereka. Kelana Soka, Waraki nanti, di mana sekarang kalian berada, Nak? Apakah kalian tidak merindukan ibumu lagi? Lelah rasanya pikiran ibu memikirkan kalian, tapi kalian tidak pernah muncul lagi. Apakah ini karma yang harus ibu terima hingga kalian tidak mau lagi melihat ibumu? Ibu tahu kalian telah pergi dari tempat Nini Suripati, tapi setidak-tidaknya kalian harus melihat bagaimana keadaan ibu, Nak. Kakang Dejalu kita bersama Bajul. Kelihatannya mereka berdua habis dari rumah Nini Suripati. Ada apa lagi, Sumi? Selalu saja melamun di saat aku pergi. Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan yang terjadi pada sikapmu.
Aku bosan, Sumi, bosan. Kalau Kakang bosan melihatku seperti ini, aku pun bosan dengan segala apa yang sedang kita lakukan, Kakang. Aku sadar bahwa aku tengah diperalat. Apa kau bilang? Kau katakan bahwa aku telah memperalatmu. Hah? Keparat kau, Sumi. Sejak kapan kau berani berkata begitu, ha? Sejak Kakang mempermainkan aku. Mana buktinya? Kalau memang Kakang dan Nini Suripati tidak memperalat aku, apakah hanya dengan menunggu harta yang tersimpan tidak jelas? Rencana ini terus terhambat. Apa pentingnya harta itu untuk mendirikan perguruan yang besar? Kalau memang tidak memperalat aku, walaupun tanpa harta itu, aku rasa kita bisa melangkah. Kalau memang kita mau, Kakang. Aku jenuh, Kakang. Bosan dengan segala apa yang telah kita lakukan. Cukup. Jangan kau teruskan kata-katamu, Sumi. Semua itu hanya akan menambah kemarahanku. Apakah kau lupa bahwa aku pernah mengancammu? Bunuhlah aku kalau memang Kakang mau. Aku tidak takut. Hidup pun percuma, Kakang, kalau hanya menderita batin karena ulah Kakang. Mungkin anak-anakku pun tidak akan pergi dari tempat Nini Suripati kalau sikap kalian terhadapnya baik-baik saja. Sebelumnya, padahal sudah kukatakan, bersikaplah lembut terhadap mereka. Tetapi kalian tetap saja begitu. Sekarang mereka semua pergi. Biar bagaimanapun, aku orang tuanya, Kakang. Aku ingin sekali bertemu mereka. Anak-anakmu sekarang memang tidak lagi berada di rumah Nini Suripati. Tapi mereka sekarang berada di desa Panongan. Di desa Panongan? Iya. Kalau memang mereka ada di sana, lalu kenapa kalian tidak menyusulnya dan mengajaknya kembali secara baik-baik? Tidak mungkin, Sumi. Anak-anakmu sekarang berada di tangan seorang wanita yang bernama Nyai Kembang Hitam. Nyai Kembang Hitam? Siapa wanita itu, Kakang? Rasanya aku baru mendengar nama orang itu. Ya, dia memang bukan orang asli penduduk desa Panongan. Aku pun kurang begitu jelas entah dari mana mereka datang. Lalu, bagaimana kedua anakku itu bisa kenal dengan Nyai Kembang Hitam, Kakang? Aku tidak tahu, Sumi. Ya, Nyai Kembang Hitam adalah salah satu kendala dari rencana Nini Suripati. Setelah anak-anakmu itu, termasuk kau, kalau mau macam-macam, aku harap kau mengerti, Sumi. Janganlah perjalanan kita yang sedang dirintis ini kembali kandas. Bukan aku saja yang nanti akan kecewa, tapi Nini Suripati pun demikian, Sumi. Kakang, aku benar-benar ingin sadar. Aku merasa sudah banyak dosa, terutama terhadap almarhum suamiku, Kakang. Parat kau, Sumi. Kau memang wanita yang tidak bisa membuat bahagia. Aku melakukan ini sebenarnya demi kau, karena aku mencintai kau. Dulu mungkin kata-kata manis tentang cintamu mungkin masih bisa kuanggap, tapi sekarang rasanya tidak, Kakang. Kita sudah tua, sudah tidak sepantasnya mengucapkan kata-kata itu lagi. Terus terang, aku ingin sadar, Kakang. Sadar? Ini mulutmu sudah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan telingaku, Sumi. Sikapmu sekarang ini sama saja menghancurkan rencana itu. Kalau Nini Suripati tahu, kau pasti akan lebih berat mendapatkan hukumannya, Sumi. Sudah kukatakan, Kakang, bunuhlah aku. Kalau memang Kakang atau Nini Suripati sudah muak melihat sikapku, aku bosan dengan rencana-rencana yang tanpa bukti ini, Kakang. Sudah saatnya aku harus sadar, Kakang. Aku butuh anak-anakku. Aku butuh mereka.
Baru sekarang kurasakan betapa kasih sayang itu sangat diperlukan di saat aku akan memulai menyadari segala kesalahanku, Kakang. Aku butuh anak-anakku berada di sampingku. Diam, Sumi. Hentikan ocehanmu tentang anak-anakmu dan tentang keinginanmu untuk sadar. Apa selama ini kau tidak sadar, wanita rendah? Hah? Dulu ketika kau masih menjadi perempuan gembel, kau tak pernah menentangku, menentang keinginan Nini Suripati. Kalau harkatmu dulu tidak kuangkat, mungkin sampai sekarang kau akan tetap menjadi gembel rendahan. Tahu kau? Tapi sekarang, di saat semuanya akan segera kita miliki, kau berani berbuat macam-macam, banyak tingkah. Apakah ini tidak memuakkan? Berdebah. Kegasaran inilah yang selalu menambah kebencianku terhadapmu, Kakang. Dan kekasaran ini pula yang menambah kebosananku terhadap rencana-rencana busuk itu. Kalau dulu aku bisa sabar mendengar kau telah membunuh bekas kekasih Kakang Sokatungga, kemudian membunuh Kakang Sokatungga. Tapi sekarang, Kakang, aku tidak bisa, Kakang. Bayang-bayang wajah mereka yang kau bunuh itu seolah-olah melintas lagi dalam pikiranku setiap hari. Aku selalu dibayang-bayangi dosa, Kakang. Sekarang aku mohon maaf. Aku mohon pada Kakang, janganlah Kakang memaksaku lagi untuk melakukan hal-hal yang aku tidak mampu, Kakang. Katakan juga pada Nini Suripati, Kakang, lebih baik kita hentikan rencana konyol ini. Tidak. Cukup, Sumi. Jangan kau teruskan ocehanmu tentang kecengengan dan kesadaran. Jangan sampai aku hilap. Darahku seakan-akan mendidih kalau kau terus berbicara tentang itu. Hentikan. Jangan coba-coba membakar suasana, Sumi. Kakang, kau kasar sekali. Kenapa semakin lama kau semakin seperti ini, Kakang? Keparat. Wanita kalau tidak disumpal mulutnya dengan ini, mungkin tak akan diam. Bicaralah, sayang. Ayo bicara kalau kau tidak ingin bajumu yang indah ini robek. Kemudian robekannya ini menyumpal mulutmu yang busuk. Sang Hyang Aku, apakah aku akan terus-menerus seperti ini? Menahan batin yang sakit, menahan tubuh yang nyeri. Aku tidak kuasa menahan ini semua. Sang Hyang Aku, aku mohon padamu, hentikanlah ini semua. Aku ingin sadar. Aku merasakan banyak dosa. Rajul. Iya, Kakang. Kau kutugaskan untuk tetap di sini. Jaga wanita sial ini. Jangan biarkan ia berbuat macam-macam. Aku akan kembali ke tempat Nini Suripati. Iya, Kakang. Lalu kapan Kakang akan kembali lagi kemari? Mungkin sekitar tengah malam aku akan pulang. Karena ada sesuatu yang harus kulakukan bersama Nini Suripati. Iya, Kakang. Sumi, lebih baik kau pikirkan kembali kata-katamu itu. Kau harus ingat bahwa kau berada di lingkungan orang-orang kasar. Kakang Dajalu kita sekarang sudah pergi. Sangat sulit sekali aku diberi kesempatan seperti ini. Nyi Sumi Arum. Sekalipun ia mulai tua, tapi wajahnya masih kelihatan cantik dan bergairah. Kelihatannya Bajul mau berbuat macam-macam padaku. Keparat. Apa yang harus aku lakukan?
Nyi Sumi Arum menyadari bahwa Bajul Buntung anak buahnya Ki Jaya Lokita ingin berbuat yang tidak-tidak. Perlahan ia bangkit dari kursinya. Kemudian Nyi Sumi Arum pun masuk ke dalam rumahnya. Aku harus masuk ke kamar tidurku. Si keparat Bajul ini kalau diladeni akan semakin kurang ajar. Dia mengikutiku ke dalam. Aku harus cepat-cepat masuk ke kamar. Sial. Rupanya dia mengetahui gelagatku. Mengajar. Dia sudah masuk ke kamarnya. Aku harus mencari akal untuk merayunya. Aku penasaran sekali dengan wanita setengah tua ini. Dia masih bergairah. Kalau sampai hari ini aku tidak bisa mencicipi tubuhnya, berarti aku memang benar-benar bodoh. Ini kesempatan baik dan jangan disia-siakan. Akan ku ketuk pintunya. Nyi Sumi, Nyi Sumi, Nyi Sumi Arum, tolong buka pintunya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Penting sekali. Kenapa kau harus menutup pintu? Kau takut aku akan berbuat yang tidak-tidak? Pergilah Bajul. Kepalaku pening. Aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Jangan berpura-pura Nyi Sumi. Aku tahu kau takut, bukan? Takut dengan siapa? Kalau kau memang ingin berbicara denganku, nanti saja. Di saat Kakanda Jalukita ada. Aku benar-benar tidak mau diganggu hari ini. Kurang ajar sekali si Bajul ini. Kelihatannya dia nekat memaksaku untuk keluar. Apakah nanti seandainya dia mendobrak kamar ini? Kurang ajar sekali perempuan ini. Dia benar-benar tidak mau membuka pintu. Aku harus berusaha agar dia mau keluar dari kamarnya. Nyi Sumi, cepat kau buka pintu ini. Aku hanya ingin bicara sebentar kok. Masa kau keberatan? Kalau aku bilang tidak mau ya tidak mau. Sudahlah Bajul, jangan kau paksa aku untuk keluar dari kamar ini. Aku tahu apa maksudmu yang sebenarnya. Aku sudah bisa membaca gelagatmu. Sial. Jadi kau sudah tahu keinginanku. Bagus, bagus sekali. Nah, sekarang cepatlah kau buka pintu kamar ini. Bukankah kau pun butuh hiburan? Aku mampu memberikan kenikmatan yang indah untukmu, Nyi Sumi. Kenikmatan yang tidak dimiliki oleh si Dajjal Lokita yang loyo itu. Ayo sayang, bukalah pintu itu. Gila, kelakuannya semakin menjadi beringsatan saja ini manusia. Aku takut sekali. Aku tidak mau meladeni orang gila ini. Jadi kau benar-benar tidak mau membuka pintu kamar ini, Sumi? Jangan sampai kesabaranku habis. Cepat kau buka pintu ini. Ancaman seperti itu, Nyi Sumi Arum semakin ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Wajahnya nampak pucat. Ia hanya bisa mondar-mandir di dalam kamar. Hatinya semakin gelisah. Ketakutannya semakin mencekam. Sementara itu Bajul Buntung yang berada di luar kamar Nyi Sumi Arum melihat pintu kamar itu tak juga dibuka. Maka ia pun mulai menggedor pintu itu. Aku tidak main-main, Sumi. Cepat buka. Aku hitung sampai 3. Kalau pintu ini belum kau buka, maka akan ku dobrak pintu ini. 1, 2, 3. Kakang! Kakang, Nini Suropati memanggil Kakang. Ada tugas yang harus Kakang kerjakan. Siap. Lagi-lagi siap. Ada saja yang menghalangi. Kalau saja Ugrawi tidak datang, mungkin sudah kuhabisi dia. Padahal ini kesempatan yang paling berharga untukku. Ugrawi. Iya Kakang. Kau saja kembali duluan ke sana. Nanti aku menyusul. Tapi Kakang harus pergi bersamaku. Ini pesan Nini Suropati. Rengsek. Ya sudah, ayo. Ngomong-ngomong, kemana Bibi Sumi Arum, Kakang? Aku tidak tahu. Sudahlah. Jangan kau tanya-tanya tentang perempuan itu. Ugrawi. Iya Kakang. Bukankah Kakang Dajjal Lokita tadi sudah pergi ke tempat Nini Suripati? Iya Kakang. Ki Dajjal masih di sana. Kalau dia sudah di sana, kenapa aku harus datang juga? Aku tidak tahu Kakang. Ini perintah Nini Suripati. Brengsek. Ayolah, kita tidak perlu lama-lama di sini. Untunglah Ugrawi datang tepat pada waktunya. Hampir saja kejadian yang tidak pernah kubayangkan itu terjadi. Sang Hyang Agung, ternyata kau berikan juga keselamatan untukku yang penuh dengan kekotoran dan dosa. Iya, mungkin memang sudah saatnya aku harus insaf.
Apapun yang akan kuhadapi nanti dari Nini Suripati, aku harus bisa menerimanya. Ya, benar ingin mencari penginapan di tempat lain. Benar. Tapi sekali lagi aku minta maaf. Bukan aku tidak ingin bermalam di sini. Aku dan Sariti masih ingin menikmati suasana di desa Kertasari. Iya, Nyai. Ya, mungkin lusa kalau kami berdua masih ada di sini, kami akan singgah lagi kemari. Ngomong-ngomong, kemana Kayan Manggala? Sejak tadi kok tidak kelihatan? Mungkin bersama Ki Wirya. Oh, kalau begitu kami berdua akan segera berangkat saja, Nyai. Iya, mumpung hari belum gelap. Baiklah, kalau kalian masih mau singgah kemari, besok atau lusa, singgah saja. Kalian tak perlu sungkan-sungkan. Beginilah keadaannya. Terima kasih, Bulan. Sariti, ayo. Iya, Kakang. Mari, Nyai. Keadaan kalian masih seperti dulu. Tak ada yang berubah. Mungkin kalian sudah cukup bahagia melayani kehidupan ini berdua. Tidak seperti aku. Banyak sekali yang harus kulakukan. Entah aku tidak tahu. Apakah aku akan kembali memiliki rasa cinta atau rasa kasih sayang? Setelah semua yang terjadi padaku tidak pernah bisa kulupakan. Kenapa harus memperhatikan mereka? Biarlah, kita toh mempunyai jalan hidup masing-masing. Mungkin Sariti dan Setakaling bertanya, kenapa watakku yang sekarang banyak sekali perubahan? Aku tidak mau tahu dengan mereka. Yang penting, mereka jangan menggangguku untuk yang kedua kalinya. Kalau sampai Sariti dan Kakang Seta nanti mau ikut campur tangan lagi, aku tidak mau tahu. Dan aku tidak peduli dia kawanku atau bukan. Mudah-mudahan saja mereka tidak turut campur lagi dengan urusanku. Dengan begitu, aku tidak perlu memusuhi mereka. Kakang Seta, apakah Kakang yakin bahwa di desa Kertasari ada sebuah penginapan? Iya, aku rasa ada, Sariti. Desa itu kelihatannya cukup ramai. Tapi kalau kau memang bimbang apakah ada atau tidaknya tempat penginapan, mungkin kita bisa mencari ke desa lain. Bimbang sih tidak, Kakang. Aku hanya ingin cepat-cepat istirahat saja. Tubuhku masih terasa lemah. Dan mataku pun sudah mulai mengantuk. Ya, habis bagaimana? Kita cari saja dulu di desa itu, Kakang. Kalau tidak ada, kita cari penginapan di desa yang lain. Desa di sekitar kaki Gunung Salak ini tuh kelihatannya tidak berjauhan. Terserah kau lah. Hiya. Kakang, apa yang Kakang rasakan dari kunjungan ke tempat Anting Wulan tadi? Aku sudah tidak merasakan keakraban sebagai seorang saudara seperguruan. Keadaannya sangat berbeda sekali. Aku seolah-olah merasa asing di hadapannya. Makanya tadi aku bilang, kita tidak perlu bermalam di pondoknya. Ya, perasaanku pun tidak berbeda dengan Kakang. Aku sama sekali tidak bergairah ketika berbicara tadi. Hanya kekakuan yang kurasakan. Aneh sekali sekarang Anting Wulan. Entah apa yang menyebabkan dia jadi berubah seperti itu. Aku tadi bermaksud menanyakan tentang Sakapalwaguna. Tapi aku khawatir dia tersinggung. Apakah perubahan sikapnya itu karena ada masalah dengan suaminya? Aku rasa demikian, Kakang. Sangat memprihatinkan sekali keadaan Anting Wulan. Keduanya bertengkar di saat anak mereka membutuhkan kasih sayang. Mungkin sekarang Kayan Manggala tidak akan menanyakan tentang ayahnya. Tapi nanti, di saat dia mulai bisa berpikir, kasihan sekali anak itu. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Agung menunjukkan mana yang terbaik untuk Anting Wulan dan Sakapalwaguna. Benar, Kakang. Sariti, sepertinya desa Kertasari sudah dekat, Sariti. Benar, Kakang. Kalau tidak salah, tinggal beberapa tombak saja dari sini. Mudah-mudahan di desa itu kita mendapat penginapan yang baik. Kalau tidak, rasanya berat juga kita mencari tempat penginapan ke desa lain. Soalnya hari sudah mulai gelap. Kalau begitu kita percepat saja langkah kuda kita, Kakang. Ayo. Keduanya kemudian memacu kudanya menelusuri jalan setapak. Senja semakin mengambang di cakrawala,
Pohon tak lagi meninggalkan bayangannya. Begitu juga dengan nyanyian burung-burung. Semua tenggelam tanpa sisa-sisa. Sementara itu di pondok Nyai Kembang Hitam, suasana mulai sunyi kecuali teriakan-teriakan dari murid-muridnya yang tengah latihan. Malam ini perasaanku tidak enak sekali. Apakah ini pertanda bahwa akan terjadi sesuatu di sini? Untunglah Kayan anakku sudah terlelap tidur. Mungkin dia kecapean setelah seharian pergi dengan Ki Wirya. Kelihatannya Waraki nanti terpenuh saja di sana. Kenapa dengan anak itu? Apakah karena belum kuizinkan untuk ikut latihan, lantas dia termenung? Aku tidak suka melihat muridku seperti itu. Waraki nanti harus diperingatkan. Clara Soka kemari. Kelihatannya ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Ada apa lagi dengan kedua anak ini? Maaf Nyai, mungkin kehadiran saya mengganggu Nyai. Ada apa Clara Soka? Nyai Kembang Hitam, saya ingin meminta izin malam ini saja untuk ke tempat ibu saya bersama Waraki nanti. Bukankah tadi pagi kau bilang bahwa kau akan berangkat besok lusa ke tempat ibumu? Kenapa harus hari ini? Hati saya tidak enak, Nyai. Saya mempunyai firasat lain di tempat ibu saya. Seandainya Nyai Kembang Hitam izinkan, saya akan berterima kasih sekali. Dan juga akan saya usahakan kembali cepat-cepat kemari. Sebenarnya aku tidak suka dengan watakmu yang berubah-ubah seperti itu. Kalau saja bukan ibumu yang akan kau temui, mungkin aku tak akan mengizinkannya. Ya sudahlah sana. Tapi ingat, cepatlah kembali. Dan jangan coba-coba berbuat macam-macam. Baik, Nyai. Kelihatannya Clara Soka gelisah sekali. Ada apa sebenarnya dengan kedua anak itu? Seandainya tengah malam nanti keduanya belum juga kembali, maka aku harus mengutus Wiyatsih dan yang lainnya untuk menyelidiki. Kedua anak ini harus lebih mengerti bagaimana perguruan Kembang Hitam yang sebenarnya. Ini, di pojok itulah pondok Nyai Kembang Hitam berada. Sebaiknya kita mengintai dari balik pohon itu saja. Kedengarannya murid-muridnya Nyai Kembang Hitam sedang latihan, Daja. Benar, Nini. Ini kesempatan baik untuk kita menyelidiki tempat itu. Artinya kita mempunyai keleluasaan yang aman tanpa diketahui mereka. Ayo Nini, kita ke pohon itu. Nini Surapati segera menyusul Ki Jaya Lukita yang lebih dulu melompat ke atas pohon jati. Sekarang keduanya telah berada di pohon itu. Mata Nini Suripati menatap tajam ke arah murid-murid Nyai Kembang Hitam yang sedang latihan ilmu kanuragan. Setelah ia menyapu matanya ke sekeliling pondok itu, Nini Suripati nampak penasaran tidak melihat orang yang dicarinya. Daja, mana orang yang kau katakan Nyai Kembang Hitam itu? Mungkin ia masih berada di dalam pondoknya, Nini. Sabarlah, nanti pun ia muncul. Cukup lumayan juga banyaknya murid-murid Nyai Kembang Hitam ini. Tapi kalau kulihat, kenapa hanya para wanita saja yang latihan? Sementara yang laki-lakinya hanya duduk-duduk saja. Apakah Nyai Kembang Hitam hanya mementingkan murid-murid perempuannya saja? Entahlah, saya tidak tahu, Nini. Lalu, sampai sejauh mana ilmu kanuragan Nyai Kembang Hitam seperti yang pernah kau rasakan? Wanita itu sangat luar biasa sekali, Nini. Aku saja sampai kewalahan menghadapinya. Entah ilmu apa yang dia miliki. Apalagi kalau ia mengeluarkan pedangnya. Wah, sangat mengerikan sekali. Cukup. Jangan kau teruskan. Aku bosan kalau mendengar pembicaraan tentang pedang itu. Yang jelas, sekarang aku mau tahu orang yang namanya Nyai Kembang itu. Nini, lihat perempuan itu yang namanya Nyai Kembang Hitam. Oh, jadi wanita itu yang namanya Nyai Kembang Hitam. Hanya dengan perempuan seperti itu saja kau dibuatnya tunggang langgang. Memalukan sekali kau, Daja.
Dajalukita, aku jadi penasaran setelah melihat perempuan yang bernama Nyai Kembang Hitam itu. Oh, dadaku rasa bergemuruh ingin mencobanya. Oh, jangan sekarang, Nini. Bukankah Nini akan menghancurkan Nyai Kembang Hitam dan murid-muridnya besok? Sesuai dengan rencana kita, Nini. Aku harap Nini mau menahan emosi dulu. Kita masih mempunyai banyak waktu, Nini. Baiklah, aku akan mencoba menahan emosi. Ya, dengan melihat sekilas saja, aku sudah mengetahui bagaimana kemampuannya mengenai murid-muridnya itu. Oh, iya. Aku rasa murid-muridku pun mampu menghadapinya, bahkan mungkin bisa mengalahkannya. Daja. Iya, Nini. Aku tidak melihat Warakinanti dan Kelana Soka. Kau bilang kedua anak itu ada di pondoknya Nyai Kembang Hitam. Bagaimana? Iya. Waktu aku bentrok dengan Nyai Kembang Hitam, aku memang melihatnya, Nyai. Aneh juga ya, kenapa kedua anak itu tidak ada, sementara murid-muridnya Nyai Kembang Hitam yang lain ada di sini semua. Apakah mungkin ia kembali ke rumah ibunya? Oh, tidak mungkin ini. Aku tidak yakin kalau kedua anak itu mau melihat keadaan ibunya lagi. Mereka berdua sudah tidak lagi mau tahu tentang ibunya sejak mereka tidak mendapat perhatian lagi dari ibunya. Anak itu harus segera kita temukan dan kita bawa. Tapi baiklah, untuk sementara kita tangguhkan dulu masalah kedua anak itu. Masih ada masalah besar yang harus kita selesaikan dulu, yaitu tentang Nyai Kembang Hitam. Kalau dia dan murid-muridnya tidak segera kita lumpuhkan, mereka bisa menjadi kendala yang amat berat bagi kita. Benar, Nini. Besoklah kesempatan terbaik kita untuk menghancurkan Nyai Kembang Hitam. Setelah mereka semua hancur, mungkin kita akan bergerak lebih leluasa. Termasuk leluasa untuk menangkap kedua anak sial itu. Iya, sudah kalau begitu. Sekarang kita kembali saja sambil mempersiapkan diri untuk penyerbuan besok. Baik, Nini. Ayo. Hup. Wara, kelihatannya kau sejak tadi melamun saja. Apa sih yang kau pikirkan? Dengan sikapmu yang seperti ini, itu sama saja mengundang perasaan Nyai Kembang Hitam untuk marah. Bukankah kau tahu bahwa Nyai Kembang Hitam tidak menyukai murid-muridnya yang bersikap cengeng? Aku tidak cengeng, Kakang. Aku sedang memikirkan ibu. Aku begitu khawatir dengan keadaan ibu, Kakang. Sejak kemarin, aku selalu bermimpi tentang ibu. Aku yakin ibu pasti mengharapkan kehadiran kita, Kakang. Kalau bukan karena memandang kau adikku satu-satunya, sampai kapanpun aku tidak sudi untuk kembali ke sana. Aku masih merasakan sakit hati ini. Ibu begitu tega mencampakkan kita setelah ayah tiada. Kita dianggap seolah-olah bukan anak kandungnya sendiri. Aku tahu, Kakang. Kakang masih merasakan hal itu. Tapi sekarang sudah berlalu kenangan pahit itu, Kakang. Mungkin saja ibu kini berubah, menyadari semua kesalahannya, Kakang. Aku tidak yakin selama Paman Dajalukita dan Neni Suripat ada di sekelilingnya, ibu tidak akan pernah berubah. Aku tahu benar siapa Paman Dajalukita. Dia termasuk laki-laki bajingan yang perlu dihajar. Dan aku yakin dialah yang membunuh bekas kekasih ayah ketika belum bertemu ibu. Bagaimana Kakang bisa menebak kalau Paman Dajalukita adalah pembunuh kekasih ayah? Lihat ini, ikat kepala ini. Kau tahu ini milik siapa? Ikat kepala? Rasanya aku baru ingat. Iya, ikat kepala itu mirip ikat kepala yang dimiliki Paman Dajalukita. Lalu, apa hubungannya pembunuh itu dengan ikat kepala yang Kakang tunjukkan ini? Aku mendapatkan ikat kepala ini dari Aki Jambe. Sungguh tidak kusangka ternyata Aki Jambe adalah kakangnya dari kekasih ayah. Ia telah menceritakan semuanya. Sampai ia juga menceritakan tentang pembunuhan adiknya. Dari peristiwa itu yang Aki Jambe temukan hanyalah ini, ikat kepala ini. Sampai sekarang, Aki Jambe memang tidak pernah tahu siapa pembunuh itu. Tapi aku tahu, jelas benda ini adalah milik Paman Dajalukita. Kalau memang ketiganya mempunyai persekongkolan, aku yakin ibu pun tahu tentang pembunuhan itu. Dan firasatku juga mengatakan bahwa ibu terlibat dengan terbunuhnya ayah. Kakang jangan hanya menduga-duga saja. Padahal kenyataannya Kakang belum tahu. Sekalipun aku belum tahu kenyataannya, tapi aku tahu siapa mereka.
Paman Dajalukita dan Nini Suripati tidak lebih dari anjing-anjing liar yang rakus dengan harta. Sementara ibu hanya kerbau yang cucuk hidungnya. Kakang keterlaluan sekali. Hia, hia, hia. Wara Kinanti, tunggu. Hia. Wara, tunggu. Perlambat langkah kudamu. Janganlah bersikap seperti anak kecil saja. Cepat perlambat langkah kudamu. Aku tidak suka kalau Kakang selalu mencemoohkan ibu. Sudah aku katakan, biar bagaimanapun dia ibu kita. Sejelek-jeleknya, sifatnya, atau bagaimana, dia tetap ibu kita. Aku mengerti. Apakah salah kalau aku melampiaskan semua kebencianku? Aku toh tidak mencemoohkan ibu di hadapannya. Aku pun masih bisa menghargai ibu. Sekalipun sifat ibu jelek seperti yang kau katakan. Perlambat kudamu, Wara. Apakah kau tidak mendengarkan kata-kataku? Wara Kinanti. Kelewatan sekali sikap anak ini. Aku suruh memperlambat langkah kudamu. Kau malah kau berhenti. Kalau memang Kakang tidak berniat sungguh-sungguh ke rumah ibu, sebaiknya tidak usah. Daripada nanti Kakang hanya membuat sakit hati ibu. Kamu ini jangan ngawur, Wara. Aku sudah berusaha untuk meminta izin secepatnya pada Nyai Kembang Hitam. Malah sekarang kau katakan kita tidak usah ke sana. Apakah kau yakin bahwa aku akan bersikap begitu? Mengapa tidak? Toh sejak kita akan berangkat, Kakang selalu menyalahkan ibu. Kalau Kakang bisa melupakan ibu, tapi aku tidak, Kakang. Karena aku sangat mencintai ibu. Apa bedanya denganku? Tidak. Kakang tidak pernah mencintai ibu. Kakang hanya bisa memperolok-olokkannya karena Kakang membencinya. Iya, terserah kaulah. Yang penting sekarang bagaimana? Jadi atau tidak kita berangkat? Kalau tidak, maka aku akan pergi sendirian ke tempat ibu. Hia, hia, hia. Hia, hia. Melihat Kelana Soka memacu kudanya, akhirnya Wara Kinanti pun menyusulnya dari belakang. Malam semakin membentang. Tak ada cahaya lampu sentir yang menerangi jalan yang dilalui Kelana Soka dan Wara Kinanti, selain cahaya rembulan yang nampak redup. Setelah beberapa lama keduanya dalam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Wara, kita tidak perlu mendekat sekali ke itu. Lebih baik kita tinggal di sini saja. Kelihatannya rumah itu sepi sekali. Biasanya ada beberapa orang yang menjaganya, Kakang. Mungkin mereka semua sekarang berada di tempat Nini Suripati. Mudah-mudahan saja ibu ada di rumah. Ayo, Kakang. Tunggu. Kau dengar itu? Iya, Kakang. Kelana Soka kelihatannya terkejut setelah mendengar cerita seseorang dari rumah ibunya. Begitu juga dengan Wara Kinanti. Kemudian tanpa mempedulikan apa-apa lagi, keduanya pun langsung melompat ke rumah itu. Wara Kinanti, Kelana Soka, untunglah kalian datang, nak. Kelinci-kelinci bodoh. Akhirnya kalian datang juga ke sarang macan ini. Suatu kehadiran yang di luar dugaanku. Sungguh menjijikan sekali perbuatanmu. Kenapa kau berani mengganggu ibuku, Kakang Bajul? Suatu pertanyaan yang lucu. Ibumu yang masih cantik ini terlalu sayang untuk disia-siakan, Wara. Seharusnya tadi kalian mengetuk pintu ini dulu kalau kalian mau masuk. Aku sedang bersenang-senang dengan ibumu. Cukup! Jangan kau teruskan kata-kata kotormu itu. Ibuku bukanlah wanita yang mau dipermainkan seperti wanita-wanita lain. Siapa bilang, Siapa bilang ibumu tidak mau dipermainkan laki-laki lain? Aku tahu benar siapa ibumu. Apa hubungannya dengan Kakang Dajalukita? Bukan berarti ia tidak mau memainkan laki-laki lain. Kalian tidak tahu apa-apa tentang ibu kalian. Untuk sementara kita lupakan tentang masalah ini. Aku tahu tentang kehadiran kalian malam ini. Apakah kalian berdua ingin menyerahkan diri? Pantang bagi kami berdua menyerahkan diri pada begudal-begudal Nini Suripati. Lebih baik mati berkelang tanah daripada hidup seperti kerbau dungu. Menyingkirlah dari rumah ini, Bajul Buntung, sebelum kami berdua mengusirmu seperti binatang. Wow, luar biasa sekali gertakan kalian. Apakah karena kalian telah menjadi muridnya Nyai Kembang Hitam, lantas kalian mampu menggertakku? Ilmu kanuragan kalian belum ada apa-apanya. Lebih baik kalian saja yang menyerah daripada aku harus pergi dari rumah ini. Keparat, sekali
Sekalipun ilmu kanuraganmu di atas ilmuku, aku tidak takut. Dan aku tak akan menyingkir setapak pun. Wara, tunggu. Sebaiknya kau jaga saja ibu. Biarlah laki-laki keparat ini aku yang melayani. Menebilah. Hati-hati, Klana Soka. Bajul Buntung terlalu bahaya untuk kalian lawan. Tenanglah, Bu. Aku yakin Kakang Kelana mampu melawannya, Bu. Pikirkanlah baik-baik, Klana Soka, sebelum kau melawanku. Kau bukanlah tandinganku. Sekalipun aku bukanlah tandinganmu, bukan berarti aku harus takut denganmu. Kita buktikan saja mana yang lebih unggul di antara kita. Suatu tantangan yang menarik. Baiklah, tapi jangan menyesal. Sebenarnya, kalau kalian mau menyerahkan diri, aku rasa itu lebih baik. Iya, daripada harus terjadi pertumpahan darah yang akhirnya akan membuat ibumu semakin ketakutan. Menurut hematku, lebih baik kalian menyerah saja. Percayalah, Nini Suripati tidak akan menghukum kalian atas kesalahan yang telah kalian perbuat. Sudahlah, Bajul. Percuma kau mengumbar mulutmu yang busuk itu. Kami tetap ada pendirian kami. Sebaiknya bagaimanapun Nini Suripati, dia bagi kami tak lebih dari sebangsa iblis yang rakus. Bangsat! Kalian berdua memang tidak pantas untuk diajak bicara baik-baik. Mungkin hanya dengan kekasaranlah kalian akan menyerah. Ayo, bersiap-siaplah. Akhirnya, perkelahian pun terjadi. Keduanya bertarung cukup sengit. Namun sangat terlihat sekali, ilmu kanuragan Klana Soka jauh di bawah Bajul Buntung. Hampir setiap serangan yang dilancarkan Bajul Buntung mengenai sasaran kalau Klana Soka tidak waspada. Hampir saja lambungku dihajarnya. Apakah aku akan mampu bertahan melawan serangan-serangannya? Kenapa kau mundur, Klana Soka? Apa kau sudah tidak mampu menahan serangan-seranganku? Jangan banyak mulut kau, Bajul Buntung. Aku masih mampu melawan serangan-seranganmu. Ayo, buktikanlah bahwa aku bisa menjatuhkanmu. Hop! Wara, lebih baik kau ajak kakakmu menyingkir. Biarlah ibu yang menanggung masalah ini. Ibu yakin kakakmu tidak mampu melawan Bajul Buntung. Kau lihat saja tadi, beberapa kali Klana Soka hampir terkena hajarannya. Wara Kinanti, cepatlah, kau ajak kakakmu pergi dari sini, nak. Tidak, Bu. Kalau kami pergi, nanti siapa yang akan melindungi ibu? Kami berdua tidak mau melihat ibu diganggu orang-orangnya Nini Suripati, Bu. Biarlah ibu diganggu mereka. Oh, Wara, ibu sudah terlalu menyusahkan kalian. Ibu tidak pernah memperhatikan kalian. Ibu terlalu banyak dosa, nak. Ibu memang tidak pantas untuk kalian hormati. Tidak, Bu. Biar bagaimanapun, ibu tetap Ibu Wara. Wara sangat mencintai ibu. Begitu juga dengan Kakang Klana Soka. Kami berdua tahu ibu sebenarnya tidak ingin berbuat demikian pada kami. Nini Suripati dan Paman Dajalah piang keladi dari semua ini, Bu. Kalian berdua ternyata anak-anak yang baik. Tidak seharusnya memang ibu berbuat demikian. Ibu pun sebenarnya sayang terhadap kalian. Wara, lihat. Klana Soka terkena pukulan Bajul Buntung. Cepatlah kau ajak kakakmu menyingkir. Ibu khawatir Dajalu kita datang bersama yang lainnya. Nanti malah bisa berbahaya. Cepatlah kau ajak Klana Soka menyingkir, Wara. Wara Kinanti bingung sekali. Apakah ia harus meninggalkan ibunya sendiri, sementara ibunya dicekam ketakutan karena perbuatan Bajul Buntung? Namun seandainya pun ia tetap berada di rumah itu, ia khawatir dengan munculnya orang-orang Nini Suripati. Aku jadi serba salah. Apa yang harus kuperbuat? Kakang Klana Soka kelihatannya keteter menghadapi Bajul Buntung. Aku harus membantunya. Wara, mundurlah. Lebih baik kau temani ibu. Kelihatannya ia lemah sekali. Tidak apa-apa, Kakak. Ibu sudah agak tenang. Aku tidak bisa membiarkan Kakak dipermainkan bajingan tengik. Kenapa bukan dari tadi saja kau turun membantu kakangmu, bocah tolol? Bagus. Ayo, seranglah aku.
Nanti kau akan tahu bagaimana caranya Bajul Buntung merobohkan bocah-bocah macam kalian. Perkelahian berlangsung semakin sengit. Ki Bajul Buntung pun kini melepaskan serangan-serangannya, tidak main-main lagi. Sementara Sumi Arum yang melihat kedua anaknya berkelahi, hatinya semakin was-was. Ia khawatir Nyai Suripati muncul tiba-tiba di saat perkelahian ini tengah berlangsung. Sang Hyang Agung, apa yang harus aku lakukan? Aku khawatir sekali Dajalukita dan Nini Sripati datang. Ugrawe dan kawan-kawannya muncul. Baraki nanti, Kelana Soka, cepatlah kalian menyingkir. Ugrawe dan teman-temannya datang. Cepatlah nak, sebelum kejadian kalian tidak inginkan terjadi. Bagaimana Kakang? Apakah kita akan menghindari dulu dari saat ini, Kakang? Kalau kita menyingkir, bagaimana dengan ibu? Kalian jangan pikirkan ibu. Ibu bisa menjaga diri. Cepatlah, kalian menyingkir sebelum terlambat. Kakang, lebih baik kita menyingkir dulu untuk sementara, Kakang. Ayo, lanjutkan serangan-serangan kalian. Kenapa harus berhenti? Apa kalian takut dengan munculnya Ugrawe? Tidak perlu khawatir. Mereka akan kuperintahkan untuk tidak turut campur dalam perkelahian ini. Ayo, janganlah kalian menjadi bocah-bocah pengecut begitu. Apakah Nyai Kembang Hitam telah mendidik kalian untuk menjadi seorang yang pengecut? Kakang, ayolah. Kita tidak perlu meladeni bajingan-bajingan tengik itu. Ayo, aku yakin mereka tak akan mencelakai ibu. Bukankah sebelumnya tanpa kita pun ibu baik-baik saja, Kakang? Baiklah, bicaralah pada ibu. Setelah itu, baru kita menyingkir. Baik, Kakang. Bajul, ayo kita lanjutkan. Ibu, hati-hatilah. Kami berdua akan segera pergi. Suatu saat, Wara dan Kakang Kelana Soka akan menengok ibu lagi. Iya nak, ibu doakan kau baik-baik saja. Cepatlah pergi. Ugrawe dan teman-temannya sudah dekat. Kau lihat itu. Baiklah, Bu. Iya. Wara pergi dulu, Bu. Ayo, Untung, rasakan ini. Ya. Sial. Kupikir dia mau menyerangku. Ternyata dia kabur. Bocah-bocah keparat, pengecut, jangan kabur kalian. Akan kukejar mereka. Ugrawe, cepat kejar Wara Kinanti dan Kelana Soka. Mereka baru saja ada di sini. Cepat kejar. Mereka berada ke arah timur. Ayo. Sang Hyang Agung, lindungilah kedua anakku itu. Jangan sampai dia dianiayai Bajul Buntung dan kawan-kawannya. Sayang, kuda-kuda kita tertinggal di sana, Kakang. Kalau tidak, mungkin kita masih bisa untuk cepat-cepat kembali ke tempat kita, Kakang. Aku khawatir dengan Nyai Kembang Hitam, Kakang. Aku takut dia marah pada kita, Kang. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting kita pikirkan bagaimana caranya agar mereka tidak menemukan kita. Untuk kembali ke pondok Nyai Kembang Hitam, rasanya tidak mungkin. Di samping jauh, hari sudah terlalu malam. Ayo cepat larinya, Wara. Mumpung mereka masih jauh. Iya, Kakang. Bagaimana menurut Kakang? Apakah mereka masih mengejar kita, Kakang? Aku rasa mereka masih mengejar kita. Kalau saja mereka menunggang kuda, mungkin kita sudah kena terkejar. Aduh, aku letih sekali. Kita istirahat di mana, Kakang? Rumah-rumah warga desa ini sudah sepi semua. Mungkin para penduduknya sudah terlelap dalam tidurnya, Kakang. Kita jalan saja dulu ke sana. Siapa tahu masih ada rumah para penduduk desa ini yang masih terbuka. Nanti kita bisa numpang istirahat. Ya, sekalian bersembunyi. Ayo, Wara. Baik, Kakang. Kakang Kelana, aku masih memikirkan ibu. Aku sangat khawatir sekali terhadapnya. Ibu kita tinggal di saat suasana sedang tegang. Oh, Ibu, mudah-mudahan kau selamat, Bu. Iya, aku jadi berbalik kasihan pada ibu. Setelah melihat kejadian tadi, semula aku sangat khawatir ibu akan membenci kita. Tetapi setelah kita lihat ternyata keadaannya sama dengan kita. Sayang sekali kita tidak dapat membantu ibu. Aku khawatir Bajul Buntung mengganggu ibu lagi, Kakang. Manusia itu memang bajingan.
Tidak kusangka ia masih mau mengganggu ibu. Padahal menurutku, ibu cukup baik terhadapnya. Ya, itulah memang kalau kita mau berteman dengan seorang bajingan. Seandainya nanti, jika ku dengar ibu menderita akibat ulah bajul buntung, atau oleh murid-muridnya Nini Suripati, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mengadu jiwa dengan mereka. Begitu juga denganku, Kakang. Kita sama-sama membalas dendam. Kakang, dengar. Sepertinya suara beberapa ekor kuda tengah menuju kemari. Ya, aku juga mendengar langkah-langkah kuda menuju kemari. Mungkin itu kuda-kuda mereka. Kita harus segera bersembunyi. Kita lari kemana, Kakang? Kita lari saja dulu ke sana. Aku melihat sebuah rumah yang masih terang di ujung sana. Kau lihat itu? Aku baru ingat. Itu sebuah penginapan. Penginapan? Iya. Apakah kita akan bersembunyi di tempat itu, Kakang? Apa boleh buat keadaan kita sedang terjepit? Ayo, Wara. Kita harus cepat-cepat sampai ke penginapan itu sebelum mereka sampai lebih dahulu. Ayo, Kakang. Padara, apa kau yakin kedua cecunguk itu masuk ke desa ini? Kita lihat saja. Tapi aku yakin mereka pasti lari kemari. Bukankah cara yang aman untuk bersembunyi di rumah-rumah penduduk? Ya. Menurut saranku, bagaimana kalau kita gedor saja rumah-rumah warga desa ini? Aku yakin kedua cecunguk itu bersembunyi di salah satu rumah penduduk. Jangan dulu. Kakang, kau lihat rumah penginapan itu? Bagaimana kalau kita ke sana saja? Siapa tahu orang-orang yang berada di penginapan itu melihat dua buruan kita, Kakang. Baiklah, tunggu sebentar. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang lain? Apakah mereka ikut ke sana semua? Jangan. 5 orang saja yang ikut kita. Sebagian berjaga-jaga di sini. Ingat, kalian harus waspada. Beritahu kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Upasara, ayo. Kakang, penginapan ini kelihatannya sepi. Damasu saja tidak perlu bertanya-tanya lagi pada orang yang mempunyai penginapan. Kita tahu ke sini untuk bersembunyi, bukan untuk istirahat. Ayo, kita masuk. Tapi Kakang. Sudahlah. Kau dengar itu? Langkah-langkah kuda mereka semakin dekat saja. Ayo kita bersembunyi di kamar atas itu. Wah, itu ada kamar yang terbuka. Kita ke sana saja, siapa tahu kamar itu kosong. Ayo. Iya, Kakang. Melihat salah satu kamar penginapan ada yang terbuka, keduanya pun langsung saja menerobos masuk. Tapi alangkah terkejutnya setelah tahu bahwa di kamar itu ada penghuninya. Siapa kalian? Kenapa masuk kamar orang lain tanpa permisi atau mengetuk pintu dulu? Maaf, kami tidak tahu. Kami kira kamar ini kosong, Tuan. Kakang, bukankah orang ini adalah kawannya Nyai Kembang Hitam? Apakah benar demikian? Maaf, Tuan. Apakah benar Tuan adalah kawannya Nyai Kembang Hitam? Nyai Kembang Hitam? Iya, benar. Siapa kalian berdua? Kebetulan sekali. Kami berdua murid-muridnya Nyai Kembang Hitam. Tapi kami sekarang dalam keadaan gawat, Tuan. Kami sedang dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Izinkanlah kami bersembunyi di sini, Tuan. Ada persoalan apa kalian? Sehingga kalian berdua dikejar-kejar oleh orang-orang jahat? Maaf, Tuan. Rasanya kami berdua tidak sempat menceritakan sekarang. Orang-orang yang mengejar kami sudah berada di depan penginapan ini, Tuan. Ugrawe, lihat itu. Bukankah itu mereka? Tangkap dia! Ayo, tangkap dua cecunguk itu! Kakang, mereka naik ke atas sini. Apa yang harus kita lakukan? Paksa kita harus melawannya, Wara. Ayo. Apa sebenarnya dengan mereka? Apa yang harus kuperbuat? Kalau memang kedua anak muda ini adalah murid-muridnya Anting Bulat, artinya mereka berdua bukanlah orang-orang yang patut dicurigai. Aku akan membantu dua anak muda ini. Hei, siapa kau? Apa urusanmu turut campur dengan masalah kami, Dua orang yang kalian buru ini adalah murid-muridnya Nyai Kembang. Sementara aku adalah kawan baik Nyai Kembang Hitam. Kalau aku turut campur dalam masalah ini, itu bukan berarti aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Kita sama-sama mempunyai urusan.
Ayo kita lanjutkan. Kenapa harus berhenti? Perkelahian pun terjadi dengan sengitnya di tempat penginapan itu. Semula Warakinanti dan klan Soka kelihatan keteter. Tapi sekarang setelah Setakling turut campur dalam perkelahian ini, Warakinanti dan klan Soka pun dapat mengimbanginya. Di saat perkelahian itu berlangsung, muncullah Sariti bersama seorang laki-laki tua. Sariti sangat terkejut sekali melihat suasana di tempat penginapannya. Apalagi setelah melihat suaminya Setakling turut andil dalam perkelahian itu. Akhirnya tanpa banyak bicara, ia pun melompat ke arena perkelahian itu. Sementara laki-laki tua yang bersamanya tadi hanya bisa diam sambil ketakutan. Siapa lagi wanita ini? Ada saja orang-orang yang mau turut campur dalam masalah ini. Gila, keparat, serunya ini. Siapa orang-orang yang bikin kacau di tempat penginapan ini? Mereka orang-orang jahat, Sariti. Dua orang anak muda ini adalah murid-muridnya Nyai Kembang Hitam. Sariti, lebih baik kita singkirkan dulu orang-orang ini. Aku sendiri belum jelas apa persoalannya. Keparat kau kelana Soka. Keluarkan jurus pedang andalmu Upasara. Bukankah selama ini kau selalu mengancamku ingin membunuh dengan pedang? Ayo siap melayanimu. Ini Pak. Luar biasa. Ternyata ancamanmu selama ini bukanlah omong kosong. Tapi sayang, ilmu pedangmu bukanlah tandinganku. Rasakan ini. Kau memang bukan tandinganku. Kau masih di atasku dalam masalah ilmu pedang ini. Aku sebenarnya masih penasaran terhadapmu. Tapi aku cuma kau banyak bicara. Itulah cara yang terbaik bagi seorang penjahat tengik macam kau. Sebagian dari kawan-kawannya Ugrawe banyak yang roboh. Syukurlah. Warakinanti kelihatannya terpojok. Aku harus segera turun tangan untuk membantunya. Perkelahian masih terus berlangsung. Namun tanpa disadari Ugrawe sebagai pimpinan, anak-anak buahnya banyak yang roboh. Kini tinggal 3 orang yang masih tertahan. Akhirnya dengan mudah Ugrawe dapat dikalahkan oleh Setakling. Jangan coba-coba bergerak. Masih untung kau tidak kulukan. Anak muda, suruh 2 orang itu menghentikan perlawanannya kalau pimpinannya ini masih mau hidup. Menyingkirlah dan kembalilah ke tempatmu. Katakan pada Nini Suripati bahwa murid kesayangannya sebentar lagi akan mampus. Cepat pergi. Ya. Ayo. Mau kau apakan orang ini, anak muda? Saya sebenarnya masih penasaran dengan orang ini, Tuan. Terima kasih atas bantuan Tuan. Biarlah saya yang mengurus orang ini. Silahkan. Sudah puas kau mengejarku? Kemana Bajul Puntung? Hah? Kenapa ia tidak mengejarku? Kenapa? Aku tidak tahu Kelana. Sungguh, aku mohon kau jangan menyakitiku Kelana. Aku minta maaf. Aneh sekali. Ternyata kau mempunyai hati pengecut juga. Bukankah Nini Suripati telah mendidikmu untuk menjadi orang yang berani dan berhati kejam? Aduh, jahat tengik yang tak lebih dari seekor kerbau. Bangun, ayo bangun. Sekarang kita sama-sama sendiri. Ayo hadapilah aku secara kesatria. Ambil pedangmu. Tapi aku... Jangan berpura-pura takut. Apa kau pikir aku akan mengeroyokmu? Oh tidak, mereka tidak akan turut campur dengan urusan kita. Ayo bangun. Tanpa disadari Kelana Soka, Ugrawe yang memang berhati licik diam-diam berinsut dari tempat duduknya. Dan seketika itu juga ia melompat ke arah di mana pedangnya tergeletak.
Nah, saudara pendengar, apakah Kelana Soka dapat menghindar dari siasat licik Ugrawe? Dan bagaimanakah dengan Sariti dan Setakling? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-28 dengan judul Kabut Gunung Salak. Sampai jumpa.